Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi ya. Mas Alvaro dinyalakan mic-nya. Oke, kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari bersama-sama kita mulai dulu pelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Sikap berdoa. Doa belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Semoga dengan doa tadi ya, bersama yang kita akan pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke. Baik, untuk hari ini yang akan kita pelajari yang pertama, nanti matematika dulu aja ya. Matematika dulu, kemudian berikutnya kita masuk ke tematik. Nah, yang matematika silahkan kalian buka bukunya. Dibuka bukunya halaman ini halaman 7 ya. Halaman 7. Halaman 7 sudah ketemu? Sudah. Siapkan pensilnya dulu. Siapkan pensilnya dulu ya. Ini Pak Anwar siapkan lain. Nanti Pak Anwar coba menjelaskan sedikit. Kalau yang sudah jelas, alhamdulillah. Yang belum, nanti coba perhatikan dulu. Kalau merasa sudah jelas, nanti bisa menjawab pertanyaan dari Pak Anwar ya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Oke, kelihatan. Di halaman 7 di bagian atas kita bisa lihat ada dua pecahan, yaitu ada pecahan 2/4 dan pecahan 3/berapa? 6. 6. Kita lihat. Ditanyakan dua pecahan ini senilai atau tidak. Nah, ada caranya untuk mengecek senilai atau tidak itu dengan mengalihkan ya. Yang atas pecahan pertama itu dikalikan dengan yang bawah. Yang bawah itu dikalikan dengan yang atas. Nanti kalau hasilnya sama, maka kedua pecahan ini senilai. Kita lihat dulu. Dari 2 kali 6 berapa? 12. Sekarang 4 kali 3 berapa? 12. Ternyata hasilnya sama. Berarti 2/4 itu senilai dengan 3/6. Itu cara pertama ya. Nah, begitu. Berikutnya, sekarang contoh yang berbeda ya. Sekarang coba nanti Mas Liu, apa Mas Aga, apa Mas Alvaro yang bisa jawab. Ini nanti masuk ke senilai atau tidak. Nah. Dan Naren mana Pak Naren? Naren belum masuk ya? Naren belum masuk ini. Nanti kalau udah masuk ya. Nggak apa-apa. Sementara kita lanjutkan dulu. Panwar punya angka ini. 4/6. Kemudian di sini Panwar punya angka 2/3. Nah. Apakah ini sebanding senilai? Nilai. Kita lihat lagi ya. Ini cuman kita balik doang ya. Sama-sama berapa tadi? 2.
sama. Maka ini senilai. Nilai. Ini memang masih sama dengan yang tadi. Sekarang yang berbeda ya. Sekarang yang berbeda coba Pak Anwar tunjuk Mas Aga. Nah, 2/5 sama 4/10. Apakah ini senilai atau tidak, Mas Aga? Aku tahu. Coba Mas Aga senilai enggak? Caranya coba. 2 kali 10, hasilnya berapa, Mas? Aga. Oh, Aga kemana ini? Oke, Mas Alvaro aja. Coba, Mas Alvaro ya. Ini senilai tidak, Mas Alvaro? Nah, ini senilai enggak, Mas Alvaro? 2 kali 10 berapa? 2 kali 10? 20. 5 kali 4? 10 juga. Nah, berarti kedua pecahan ini nilai. Oke, sip. Nah, itu Mas Aga baru datang lagi. Dari mana tadi? Menghilang. Oke, sekarang berikutnya. Dengan angka yang berbeda, coba nanti Mas Aga. Ini Mas Aga ya, tadi hilang. Mas Aga coba. 4/5 dengan 8/10. Ini senilai atau tidak, Mas Aga? Kita lihat ya. Coba 4 kali 10, 5 kali 8. Hasilnya berapa? 4 kali 10? 4 kali 10, 40. 40. 5 kali 8? 5 kali 8. 5 kali 2 kan 10. 5 kali 3. 5 kali 4, 20. Kali 6. 5 kali 60. 5 kali 8. 5 kali 8. Berapa? 8. Hai. 5 kali 8 itu 40 juga ya. Nah, berarti hasilnya sama. Berarti 4/5 sama 8/10 ini senilai tidak, Mas Aga? Senilai enggak? Senilai. Karena hasilnya sama. Oke ya. Itu. Oke. Sekarang berikutnya. Kita langsung kerjakan 7 yang bawah. Silakan gunakan pensilnya. Halaman 7 yang bawah. Sudah dilihat? Halaman berapa? Halaman 7. Yang nomor 1A. Halaman 7 nomor 1A. Mas Aga udah buka belum? Udah. Nah, nomor 1A dilihat. Di situ ada gambarnya, dibantu oleh gambar. Kalau ada gambarnya tuh gampang, tinggal lihat arsirnya. Arsirnya besarnya sama atau tidak? Kalau sama berarti senilai, kalau tidak sama berarti tidak senilai. Yang senilai nanti dicentang, sontreng. Yang tidak senilai berarti disilang. Makanya buku matematika Mas Alvaro, bukan buku tematik. Buku matematika. Liam mana ini? Yo. Oh, menjedul. Itu, kayak tuyul. Oh.
Tanyaannya itu lebih. Farah pakai laptop, Aka pakai laptop. Ya. Sudah siap belum? Yuk. Betul itu Mas Alvaro. Sip. Yuk, sekarang dilihat yang nomor 1A. 1A itu ada 4/5, 8/10. Itu senilai atau tidak? Kalau senilai, tadi udah dibahas ya. Senilai dicentang berarti. Sekarang langsung yang ke B. Di B itu lihat gambarnya udah jelas ya. Kalau besarnya yang di akhir sama berarti senilai. 1/8 atau 1/8 dengan 2/16 itu sebanding atau tidak? Sebanding. Kalau sebanding senilai enggak? Senilai. Kalau senilai dicentang ya udah kelihatan tuh senilai karena ada gambarnya. Gambarnya kan yang di arsir itu sama besarnya. Berarti yang 1A senilai dicentang, 1B senilai dicentang. Ke halaman berikutnya, halaman 8, silahkan dibuka. Tuh. Aga. Halaman 8 Aga. Udah, Pak. Yang C, lihat yang C. Besarnya sama enggak? Iya. Ayo dilihat lagi sama enggak? Enggak. Ayo, coba sekarang kita cek ya. 2/3 Ya. sama 3/6. Coba yang 3 kali 3, 2 kali 6 sama enggak? Enggak. Enggak kan? Yang atas jadinya 9, yang di bawah jadinya 12, berarti tidak. Ini berarti tidak senilai. Ya. Berikutnya nomor D. Yang D dilihat dari gambar sudah kelihatan itu ya, senilai ya. Coba kita periksakan. Kita periksa 3/4 dengan 9/12. Nah, kalau seperti ini, Kak, kalau dikalikan kan banyak banget ya. Ini nggak usah dikalikan. Tinggal yang 9 itu dibagi saja. 9 dibagi 3, hasilnya berapa? 3. Karena di atas itu dibagi 3, maka di bawah juga dibagi 3. Hasilnya berapa? 4. Oh, ternyata sama. Ini sama ini sama. Berarti ini sebanding, berarti dicentang. Berarti 9 sama 3/4 itu sebanding. Ya. Berikutnya tidak ada gambarnya. Nah, kalau tidak ada gambarnya gini, kita pakai caranya coba dikalikan ya. Yang kecil itu dikalikan biar sama dengan yang besar. Kita lihat 8/25. Di sini ada 40/125. Nah, 8 menjadi 40. Nah, itu diapakan? Kali berapa? Di 5. Nah, kalau dikali 5, di bawah juga harus dikali 5 sama. Hasilnya berapa ini? Betul atau tidak? Nah, kalau 25 dikali 5 sama dengan 125 betul, berarti ini sebanding senilai. Berarti 8/25 itu senilai dengan 40/125. Oke ya. Coba tengok. Nah ya, kita lanjutkan lagi. Sekarang yang F. Yang F itu ada 9/20. Mungkin yang di sini 54 per 80. Kita lihat dulu ya.
Kita lihat yang gampang dikalikan yang mana? Bawah kan? Bawah itu dari 20 ke 80 kali berapa berarti? Kali 4. Jadinya 80. Nah, di atas juga kali 4 sama. Berapa ini? 36. Sama enggak? Enggak. Dan ini sama enggak? Enggak sama. Berarti ini bukan pecahan yang senilai. Berarti tidak senilai itu 9/20 sama 54/80. Ya. Oke ya, berikutnya ya. Sekarang masuk yang G. Yang G itu ada 7/10. Kemudian ada 35/50. Sekarang kita lihat yang gampang untuk dilihat langsung kan perkaliannya ini kan. Ini. Ini kira-kira dikali berapa? 10 kali berapa biar 50? Halo? 10 kali berapa? 50 ya? Kali 5. Kalau yang di bawah dikali 5, maka yang di atas juga harus dikali 5. Hasilnya berapa? 35. Loh, sama enggak? Ternyata sama. Berarti pecahan 7/10 itu sebanding dengan 35/50. Itu ya. Masih ada lagi, kita selesaikan sampai J ya. Sekarang yang H itu ada angka 11/12. Kemudian ada 30, 48. Yuk kita periksa dulu. Yang gampang itu kan 11 dan 33 itu berarti yang ini ya. Ini jelas kelihatan. Ini dikali berapa ya? 11 kali 3, 50. Ya dikali 3. Karena di atas dikali 3, maka di bawah juga dikali 3. Ini 33. Coba 12 kali 3 berapa? 48. 48. Berarti sama enggak? Sama enggak? Sama. Kalau sama berarti pecahan 11/12 dengan pecahan 33/48 itu sebanding senilai ya. Senilai. Oke, berikutnya I sekarang I. Ada 3/9. Kemudian di sini ada 26. Caranya kita lihat 3/36 atau 9. Berapa kali ini? 9 kali berapa biar 81? Angka itu 9. Jadinya berapa? 81. Karena yang 9 di atas juga harus kali 9. Berapa? Kali 9. Berapa? 20? 20? Cukup. Tidak.
ini dan ini sama enggak? Beda. Beda. Kalau beda berarti yang ini, oh sebentar, berarti ini bukan pecahan Nilai. yang 3/9, 36/81 itu tidak senilai. Oke. Oke, tinggal satu lagi. Yo, satu lagi kita selesaikan dulu. Sekarang 11/14 dibandingkan dengan 22/28. 28. Ya, kelihatan ya? Sebanding Ya. tidak? Kelihatan. Sebanding. Sebanding. Iya, betul sebanding. Kenapa? Ini dikali Mantap 2 aku. sama dengan itu. Ini dikali 2 dengan berarti ini sebanding. Betul sekali. Oke. Oh, aku Ya. betul sih. Iya. Aku betul. Oh. Cowok itu selalu benar kok. Oh, oke. Ini bilang bos. Sekarang kita lanjutkan coba yang nomor Coba ya. kita ini mengubah pecahan menjadi sederhana, berarti menyederhanakan pecahan. Kita masuk ke menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan. 2/8 ini Pak. Bisa jatuh gaji GCR enggak? Ya. Oke. Apa yang akan kita pelajari berikutnya? Menyederhanakan pecahan. Oke, sekarang Pak Anwar tanya. Silakan nanti dipilih mana pecahan yang sederhana, mana yang belum sederhana ya. Di sini ada 2/4. Di sini ada 1/3. Sini ada 4/5. Sini ada 4/6. Yuk. Manakah yang termasuk pecahan? Mana yang tidak sederhana? Oke. Yuk kita lihat sekarang. Kita lihat yang pertama 2/4. Apakah ini pecahan sederhana? Oh. Tidak. Mas, ini pecahan sederhana atau bukan? Yuk dijawab, ini pecahan sederhana atau bukan ya? Dua per 4 pecahan sederhana atau bukan, Leo? Oke. Alvaro, ini sederhana atau bukan? Sederhana. Kita lihat 2/4 masih bisa dibagi enggak? Enggak. Oh, ya. Ini dibagi 2 bisa enggak? Dibagi 2 bisa. Nah, kalau masih bisa 2, jadi 1/2. Karena masih bisa dibagi, nah ini masih bisa dibagi menjadi pecahan yang lebih kecil. Ini 5. Iya betul. berarti Bukan. pecahan sederhana. Sederhana ini Bukan. tidak bisa dibagi lagi. Suaranya kok kecil ya? Ya. Yang berikutnya, yuk coba Liu. Sepertiga sederhana atau bukan? Sederhana. Sederhana karena ini sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Nah, ini udah 1 ini nggak bisa dibagi lagi. Suaranya kecil. Ini pecahan sederhana. Betul. Sekarang Mas Alvaro. Mas Alvaro. Nih.
4/5 itu sederhana. Tuh, udah dinotor. Belum sederhana. Yo, Mas Alvaro. Tidak sederhana. 4/5 sederhana bukan? Sederhana. Ya sederhana ya. Karena 4 dan 5 itu sudah nggak bisa dibagi lagi kan dengan angka yang sama. Ini bagi 4. Ini bagi 4 ini bisa. Iya. Coba sekarang kalau ini bagi 5 bisa, tapi yang di atas bagi 5 nggak bisa. Nah, ini Iya, aku tahu. Nah, berarti ini sudah sederhana ini. Ya. Sekarang 4/6. Ya. Logis. Ini. Ini sederhana atau bukan? Sederhana. Yuk. Masih bisa? Sederhana. Enggak. Bisa. Lagi kan? Bisa. Berarti belum sederhana. Kan tak bilang belum sederhana. Ini belum sederhana. Kenapa? Karena Ya, masih bisa dibagi. 6 itu masih bisa dibagi, bagi 2 misalnya. Aku udah tahu cuman enggak. 4 bagi 2 berapa? 3. Nah, ini dia pecahan sederhananya. Pada mana sanitizer di situ Pak, ada baygon. Kalau ini belum sederhana. Berarti jawabannya ini belum sederhana. Oke, ya? Paham atau belum? Halo. Pak Naren libur Pak, bolos. Ayo, paham belum? Ini Mas Naren sudah ada. Oh. Ayo, paham belum nih? Paham, Cikgu. Apa itu pecahan sederhana? Berarti pecahan yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Itu sederhana. Kalau ini berarti bukan sederhana. Kita lanjut. Coba. Ini kalian coba sederhanakan ya. Pertama, Pak Anwar punya pecahan. Pak Anwar. Ya. Pak Anwar. Pak Anwar udah nikah belum? Sudah. Yuk. Ini nanti buat Aga. Nah, Oke. 1 Aga. Ini silakan disederhanakan jadi apa ya? Oke. Tak tulis ya. Aga. Ini silakan disederhanakan. Ini belum sederhana. Belum. Sekarang buat Liu. Nah, ini buat Liu ini. Ini buat Liu. Ini ngomong pada main baygon di rumahku. Liu ya. Loh, Liu dibilang kok. Mas Alvaro. Nah, sekarang Mas Alvaro ini beda ya. Wah, ya, kamu tahu. Misalnya kamu kayak perjanjian kayak aku sempetin. Nanti ya 10 ini buat nggak kelihatan anjir. Kayak sanitizer. Alvaro. Masih segini. Terus Aduh, aku tidak bisa cuma sanitizer. ya, terakhir ya. Ya, silakan nanti disederhanakan ya bersama-sama. Disimak semuanya dulu. Sorry ya guys, tadi aku pulang. Ayo, Mas Aga bisa fokus dulu ya. Lanjutkan. Ayo, Mas Aga bisa fokus dulu. Itu belum sederhana. Nah, ya ini kan belum sederhana, sekarang tugasnya Mas Aga. Jadikan ini sederhana Mas Aga. Oke. Itu terlalu rumit. Dibagi berapa Mas biar jadi sederhana? Dibagi
Dari angka yang kecil dulu saja. Angka yang kecil setelah 1 berapa? 2. 2. Coba dibagi 2 dulu. Nah, dibagi 2 berapa, Mas? Itu 6 bagi 2 sama dengan 12. Dibagi kok. 6 sama dibagi 2 berapa ya? 3 lah bego. 3 lah bego. Berapa, 3 Mas? katanya 3. 3. Terus kalau 10 dibagi 2, Mas? Sama 10 bagi 2. Berapa ya? Berapa, Mas? 5. 5, Pak. Nah, kalau sudah seperti ini, Mas Aga, ini bisa dibagi lagi enggak? Enggak bisa ya, berarti sudah selesai. Bentuk sederhana dari nomor 10 3 per 5. Pak Baygon, Pak. Aku tidak bisa ini tanpa Baygon. Ya, Mas Aga fokus dulu. Perhatikan dulu Mas Aga. Itu siapa? Aku udah semprot hand sanitizer. Mbak Akila toh? Iya, ini suaranya. Mbak Akila jangan ganggu dulu ya. Nih dengerin. Ini Pak. Lo jangan ganggu dulu ya. Awas enggak. Coba Pak ngomong lagi. Pak ngomong lagi Pak. Ngomong lagi Pak. Kasihan temennya nanti ya. Berarti ini Mas Aga, perhatikan Mas Aga. Kalau sudah tidak bisa dibagi lagi, berarti ini sudah bentuk sederhana. Ini sudah betul, sudah selesai. Oke, sekarang Mas Leo. Yuk, perhatikan Mas Leo. Siap, Mas Leo. Ya, Mas Leo. Apa? Di sini ada 4 kira-kira dibagi berapa? Terus nih Pak, udah ada. Ayo Mas Leo, ini kira-kira dibagi berapa Mas Leo? Dibagi angka kecil dulu setelah 1. Berarti bagi berapa? 2. Bagi 2 dulu ya. Nanti kalau bisa dibagi lagi, baru dibagi lagi. Jadinya berapa? 4 bagi 2? 2. 8 bagi 2? 4. Masih bisa dibagi lagi enggak? Kalau masih, bagi lagi dengan angka yang sama dulu. Ya kan? Nah, bisa enggak? Enggak. 2 per 2 ya 1. 4 per 2 ya 2. Nah, sudah selesai. Ini bagi lagi bisa enggak? Sudah enggak bisa dibagi lagi. Berarti sudah selesai. Maka bentuk pecahan sederhana dari 4 per 8 adalah 1 per 2 atau setengah. Nah, begitu ya Mas. Berikutnya Mas Alvaro sekarang. Mas Alvaro? Siap? Siap? Ini berarti dibagi dengan angka yang kecil dulu. Setelah angka 1. Berarti berapa Mas Alvaro? Dibagi berapa? Bagi 2 dulu, oke. Bisa nggak dibagi 2? 2 dibagi 2? 1. 10 bagi 2? 5. Nah, sekarang 1 per 5 ini bisa dibagi lagi enggak? Kalau sudah tidak bisa dibagi lagi, berarti ini sudah selesai. Berarti pecahan sederhana dari 2 per 10 adalah 1/5. Paham ya? Yang berikutnya Mas Narendra. Ya Mas Naren, bisa ikutin sini. Mas Naren jawab coba. Mas Naren, siap? 2 per Siap Mas Naren. Yuk Mas Naren, sekarang ini ada 6 per 8 Mas. Dipecahkan menjadi sederhana. Sekarang ini dibagi 2 dulu.
Ya kan? Dibagi angka yang kecil dulu. Bisa nggak? 6 bagi 2 berapa Mas Nare? 6 bagi 2 berapa? 6 bagi 2 3. Terus 8 bagi 2? Nggak disuruh ngomong, diam. 4 ya. Nah, ini sudah, ini kalau sudah seperti ini bisa dibagi lagi enggak? Bisa. Bisa dibagi 2, bisa enggak? Enggak bisa. Kita bagi 4. Berarti sudah selesai. Berarti ini sudah selesai. Berarti sederhana dari 6 per 8 adalah 3 per 4. Selesai. Begitu ya. Itu cara menyederhanakan pecahan. Oke ya. Begitu ya. Sekarang kita lanjutkan. So, sekarang silahkan disiapkan buku temanya. Di buku tema nanti tidak mengerjakan, hanya kita bahas saja ya. Yuk, dibuka buku temanya. Sudah belum ya? Udah, Pak. Ya. Kalau sudah, sebentar kita akan mulai ke tema 2 ya. Subtema 2 ya, tema 1, subtema 2. Silahkan kita mulai dari halaman 45. Nah, ini Pak Anwar yakin kalian sudah pernah baca ya. Nanti Pak Anwar ada pertanyaan silahkan dijawab ya. Harusnya sudah bisa ini, karena di kelas 3 sudah pernah dibahas sepertinya. Oke. Ini kelihatan ya, ada semboyan bangsa kita. Apa semboyannya? Semboyannya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Itu semboyannya. Di mana semboyan itu tertulis? Itu di pita yang dicengkram oleh Garuda Pancasila. Artinya walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Nah, apa yang berbeda? Yang berbeda itu banyak sekali. Jenis kelamin, pekerjaan, adat, ya, budaya, sampai di kepercayaan, upacara adat, ya, banyak sekali ya perbedaan-perbedaan. Tetapi tetap satu, yaitu Indonesia, itu ya maksudnya. Terus itu termaktub di mana tulisan Bhinneka Tunggal Ika? Itu berada di dalam kitab Sutasoma. Siapa yang mengarang? Yang mengarang Empu Tular. Nah, pada masa apa? Pada masa kerajaan Majapahit, pemerintahan Yamuruk ya. Udah begitu. Pak Anwar kira cukup untuk yang semboyan ya. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, kita lanjutkan ya. Apa itu? Kita lanjutkan, kita lompat-lompat ke halaman ini. Halaman 50. Kita mau lihat langsung tabel.
Jadi ada kebiasaan masyarakat setempat yang ada di Indonesia ya. Kebiasaan itu meliputi apa saja? Satu, cara berpakaian. Jadi cara berpakaian setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda. Misalnya di daerah Banten ya, masyarakat Baduy memakai pakaiannya seperti ini. Ini gambarnya ya, Baduy ya. Bahkan sampai ada bagian-bagiannya. Tuh, ikat kepalanya namanya telekung. Terus ada bajunya itu namanya putung, tidak ada kerahnya ya. Terus ikat pinggangnya namanya bobor. Kemudian ada kayak sarung ini namanya samping aros. Nanti di masyarakat lain, di daerah lain akan berbeda. Nah, khususnya di Papua ya, itu nanti pakainya juga berbeda. Itu yang pertama adalah yang berbeda itu kebiasaan cara berpakaian. Yang kedua, tempat tinggal. Tempat tinggal masing-masing suku dapat terlihat dari bentuknya, bentuk atapnya, bahan yang dipakai juga berbeda. Misal dari rumah panggung ya, daerah Sumatera. Termasuk rumah Padang yang sudah kita bahas. Itu beda ya bentuknya. Kalau di Jawa Tengah, rumahnya apa? Yang jadi rumah adatnya apa? Rumahnya di air. Jawa Tengah itu nama rumahnya apa? Rumah adatnya. Joglo ya. Joglo kok Jogja. Ya. Jogja. Joglo ya. Sekarang upacara adat. Nah, ini salah satunya ada upacara adat ngaben ya. Upacara adat itu biasanya sesuai dengan kebudayaan dan keyakinan masyarakatnya. Kalau misalnya di daerah Bali ini ngaben ya, yaitu upacara pembakaran jenazah. Jenazahnya itu dibakar. Ini berdasarkan agama yang ada di sana. Agama apa? Hindu. Terus berikutnya lagi, kebiasaan yang lain adalah makanan pokok. Bisa jadi makanan khas juga ya. Sesuai dengan ini ya, sesuai dengan hasil pertaniannya. Secara umum di Indonesia itu makanan pokoknya apa? Nasi. Tapi di Papua makanan pokoknya sagu. Ya. Kalau pernah yang makan mutiara, bubur mutiara siapa? Nah, itu dari sagu ya. Berikutnya. Gajah. Berbeda, yang lain antaranya tata upacara pernikahan. Jadi pernikahan di daerah Jawa, pernikahan di daerah Papua nanti akan berbeda ya caranya. Kemudian gotong royongnya. Ya. Ini mas kawinnya babi ya, itu di daerah Papua ya. Itu kan yang adatnya. Terus gotong royong. Ya, jadi sebutan gotong royong di daerah-daerah itu masing-masing ya. Kalau di Jawa itu disebut dengan sambatan. Kalau di Maluku itu masoki. Kalau di Minahasa itu mapalus. Dan ada kebiasaan lain untuk memilih pemimpin di daerah, dia melaksanakan musyawarah, gitu ya. Mari kita lanjutkan lagi. Sekarang untuk yang tugas buklet kita lewatin. Kita masuk ke bagian yang ada duduk banyak sekali. Masuk ke bagian yang gagasan pokok sudah ya, sudah pernah kita bahas. Nanti silahkan dikerjakan sendiri. Berikutnya di sini ada tentang ya. Nah, sekarang masuk ke sifat-sifat bunyi.
mati ini. Coba dinyalakan dulu mikrofonnya semuanya. Ini tadi yang mematikan siapa ya? Mati sendiri. Kok mati-mati terus ya? Gini. Mesti ada yang mencet ini. Masak. Sebentar ya, Mas Aga itu kemana ini? Coba, sudah ya, siap ya. Sekarang kita masuk ke frekuensi bunyi. Frekuensi bunyi itu ada pengertiannya, yaitu apa? Frekuensi bunyi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Nah, ini nanti di PowerPoint yang Pak Anwar share hari ini, silakan nanti dibuka ya, dipelajari, namun kita bahas sedikit. Jadi misalnya seekor lalat itu mengepakkan sayap dengan frekuensi 300 Hz, berarti sayap itu mengepakkan sayapnya itu 300 kali dalam 1 detik. Oh, coba bayangkan. Bisa nggak kalau kita mengepakkan tangan kita, itu berapa kali dalam 1 detik? Coba, siapa yang bisa sampai 300 kali itu? Pakkan tangan kita itu sampai 300 bisa nggak? Dalam 1 detik loh. Dalam 1 detik tangan kita sampai 300 bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Makanya itu lalat itu karena bisa sampai 300 kali dalam 1 detik gitu ya. Nah, sekarang bunyi itu ada 3. Bunyi unik. Itu frekuensinya kurang dari 20 Hz. Ini yang bisa dengar cuma kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Terus ada audiosonik. Bunyi yang punya frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Ini yang bisa didengar oleh manusia. Ada ultrasonik. Bunyi yang punya frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Nah, ini yang bisa dengar kelelawar dan lumba-lumba. Manusia tuh sudah nggak sanggup tuh, harus tutup telinga. Contohnya apa? Petir. Nah, petir itu lebih dari 20.000 Hz. Nah, gitu ya. Itu tentang reok ya. Nah, gagasan utama, gagasan pendukung bisa dimasukkan. Ini terakhir ya, yang kemarin sudah kalian baca, dilihat di video. Ini adalah upacara adat yang ada di Indonesia. Nama sekaten. Brazil. Sekaten itu dari kata syahadatain ya. Kemarin sudah kan? Siapa yang kemarin sudah lihat? Kemarin sudah video upacara adat? Sudah semua kan? Jongkok pecah pala kau. Harus hilang pala. Ke 1 jam kita. Wow. Tidak tahu kalau ada 1 jam. Biasanya pas mulut ya. Memperingati Maulid Nabi. You like me. Ini gerbek pertama kali didengarkan oleh Keraton Jogja ya. Ini keraton, ini kok keratin. Pak Anwar. Ya? Pak Anwar itu asli orang apa sih? Asli orang Jawa. Oh. Kayak kamu. Aku asli orang Ekira. Tapi kamu keturunan Inggris. Aku orang Jawa tapi aku lahir di Banjar. Nah iya, tapi kan orang Jawa. Iya, tapi aku raiso bahasa Jawa. Aku dikira bahasa Inggris. Oke. Kita lanjutkan. Ada Rabokasan. Di daerah mana? Di daerah Bangka ya. Diambil dari kata Rabu Pungkasan. Rabu Pungkasan itu terakhir, berarti hari pada bulan. Mas Aga
ya. Fokus biar tidak mengganggu yang lain. Terus dari masyarakat Semarang ya. Semarang di Jawa Tengah. Terus ada lagi bunga padi. Ini di Nusa Tenggara Barat. Itu sekali kebisaannya. Ini langsung proses penanaman hingga panen. Kalau yang tron ublang itu hampir mirip dengan bunga padi, hanya ini dilaksanakan sekali ini ya. Kalau yang tron ublang itu di Aceh dilaksanakan 3 kali, 3 tahap, yaitu penanaman sawah ketika padi layarnya. Gitu ya. Terakhir kita masuk ke identitas nasional Indonesia. Apa yang menjadi identitas nasional Indonesia? Ini pertama, yaitu bahasa nasionalnya bahasa Indonesia. Warna benderanya apa? Hah? Putih. Lagu kebangsaan apa? Indonesia Raya. Lagu lambang negaranya apa? Garuda Pancasila. Semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Dasar falsafahnya Pancasila, konstitusi hukumnya UUD 45, bentuk negaranya berkedaulatan rakyat, konsepsinya wawasan Nusantara, kemudian terakhir kebudayaan daerah yang diterima sebagai kebudayaan nasional. Itu ya identitas. Itu identitas. Identitas tanda jati diri yang melekat pada seorang ya. Contoh aga itu. Aga. Oh, Aga itu orang Boyolali. Aga itu lahirnya di Banjar. Nah, itu identitasnya. Begitu. Yuk, waktu sudah menunjukkan jam 9. Monggo, Mas Narendra, Mas Alvaro, Mas Liu, Mas Aga, kalau ada pertanyaan sebelum ditutup silakan. Mas Alvaro silakan, Mas Alvaro silakan. Aku pengen apa ya? Aku kerjain tugas Pak di GC. Mas Alvaro mau tanya apa? Enggak, Pak. Enggak. Oh, enggak. Ya udah. Kalau enggak ada, berarti kita cukupkan dulu ya. Untuk pertemuan berikutnya, tunggu jadwal ya. Ini Mas Aga kenapa ini? Baik, kalau sudah tidak ada, bersama kita tutup dengan doa. Ayo dinyalakan dulu doanya biar terdengar. Dinyalakan. Ayo siap berdoa, doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alamin. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.